Halo teman-teman, aku Theophilus Michael. Saya Jason Arthur. Kami dari TechBoost. Pada video kali ini, sesuai judulnya nih, kita mau kasih tahu beberapa tips buat kalian nih, biar komputer kalian bisa jalannya lebih cepat. Kan tahu masa-masa pandemi ini kan semua jadi online, apalagi siswa-siswa kan, siswa dan mahasiswa, semua belajarnya secara online lewat Teams, lewat Zoom. Nah, sebagai salah Nah, kita kan sedang masa pembelajaran online. Tentunya kita butuh perangkat yang cepat kan, biar bisa membuka banyak aplikasi sekaligus. Nah, pada video kali ini kami akan memberitahu kalian tips-tips apa saja yang dapat mempercepat komputer kalian. Tips yang pertama adalah update Windows. Nah, ini nih salah satu hal yang sering dilupain sama banyak orang nih. Jadi sebenarnya tuh nge-update Windows itu, sekarang kan semua pakai Windows 10. Jadi nge-update Windows 10 itu penting banget. Kenapa? Soalnya update ini bakal ngebetulin berbagai bug atau glitch dalam sistem yang bikin komputer jalan lebih lambat. Nah, cara buat ngelakuin ini gampang banget kok. Jadi pertama-tama tuh kita perlu buka setting. Nah, setting ini bisa dicari di Windows search bar. Ketik aja setting, nanti ada di search bar-nya di result. Terus dalam setting ada yang namanya update dan security. Kita masuk ke situ. Nah, di sini kita bisa ngecek nih buat update. Ada gak sih update yang paling tinggi buat Windows selain yang kita udah install nih? Nah, habis dia ngecek nih, bakal dikasih lihat ada update terbaru atau enggak nih. Nah, di sini ada kan? Nah, mencet download and install, langsung nanti dia ngedownload update-nya. Di kasus kita yang ini nih, dia bisa langsung install, tapi kadang install update itu perlu di restart PC-nya. Jadi siap-siap aja kalau kalian update Windows, bisa aja diminta buat restart PC. Nah, udah deh. Di sini install update sudah selesai, jadi kalian punya Windows versi terbaru. Update Windows juga ada efek bonus nih, ya. Yaitu device driver juga ke-update. Apa itu device driver? Jadi komputer tuh punya sistem yang ngatur semua alat yang ada di komputer. Kayak printer, mouse, keyboard. Nah, yang ngatur ini namanya driver. Ini sama kayak sistem operasi gitu, perlu diupdate supaya bug sama glitch dibetulin dan bekerja lebih cepat. Nah, kalau komputer bisa komunikasi lebih cepat sama hardware, yaitu mouse, keyboard, monitor, pasti kan jalannya lebih cepat. Nah, dengan update Windows, device driver yang dipakai sama Windows juga ke-update secara otomatis, begitu. Jadi bagi yang belum tahu, ada beberapa aplikasi yang secara otomatis menjalankan dirinya sendiri pada saat komputer nyala. Tujuan sih bagus, biar nggak perlu nunggu lama buat dipakai. Tapi kalau aplikasi kita nggak pakai, justru memperlambat komputer kita, karena komputer kita akan memproses aplikasi-aplikasi ini terlebih dahulu. Nah, fitur ini tuh bisa disetting biar nggak langsung nyala pas komputer kita nyala. Biasanya ada di setting aplikasinya, tapi biar tahu apa saja yang mulai pas startup, kita bisa lihat lewat Windows yang akan saya tunjukkan sekarang. Jadi langkah pertama untuk mengetahui apakah aplikasi ini punya startup atau tidak adalah pertama, klik kanan pada taskbar kalian. Biasanya terletak di bawah Windows kalian. Lalu pilihlah opsi Task Manager. Setelah itu, kalian akan melihat ada tab di atas yang menuliskan Startup. Di Startup ini akan diperlihatkan seluruh aplikasi apa saja yang memiliki fitur startup tersebut dan apakah startup itu dinyalakan atau tidak. Kita dapat melihat jika tidak dibutuhkan, kita dapat klik kanan pada aplikasi tersebut dan pilih opsi disable. Tips ketiga adalah konfigurasi storage. Pasti kita udah sering banget kan denger yang ini nih. Bersihin memori komputer, biar komputernya nggak lambat. Kenapa penting banget sih bersihin memori komputer? Nah, jadinya tuh komputer kan punya dua jenis memori. Satu namanya RAM, yang dipakai buat memori jangka pendek, kayak data buat aplikasi yang lagi kebuka. Jadi kalau lagi misalnya main game, nah data yang dipakai di game itu disimpan dalam RAM.
Nah, ada juga satu lagi memori yang disimpan di hard disk. Itu buat nyimpen data jangka lama, kayak misalnya foto atau dokumen-dokumen, kayak tugas buat sekolah, begitu. Nah, jadi kalau RAM kita udah kepenuhan nih, misalnya kita buka banyak banget aplikasi, terus RAM kita penuh. Nah, data yang mau disimpan di RAM kan nggak bisa masuk ke RAM kan. Nah, memori satu lagi yang di hard disk itu dipakai sedikit aja. Nah, kalau memori yang satu lagi ini nggak ada tempat, gimana komputer bisa pakai buat bantuin RAM? Alhasil komputer jadi berjalan lebih lambat, begitu. Makanya penting banget buat beresin storage di komputer kamu supaya komputer bisa jalan lebih cepat. Nah, kalau di Windows bisa nih kita beresin storage kita. Tinggal masuk ke settingnya Windows. Habis itu kita buka apps. Nah, di apps ini kita bisa lihat nih apps apa yang udah keinstall di komputer kita. Kita juga bisa lihat size-nya dan kita bisa uninstall kalau kita nggak perlu. Nah, bisa lebih efektif lagi nih kalau kita bersihin temporary folder atau temp folder. Apa sih ini temp folder ini? Jadi temp folder ini tuh sebuah folder yang isinya yang tadi pengganti RAM di hard disk. Nah, mestinya itu setelah dipakai space tersebut folder ini dikosongin. Tapi biasanya masih ada folder yang belum dikosongin. Nah, kita bisa hilangin ini secara manual, gampang banget di Windows. Kamu tinggal ke search bar, habis itu ketik %temp%. Nah, nanti keluar di search resultnya, namanya %temp%. Tinggal kita klik open. Nah, ini kita bisa select semua dengan Ctrl A. Ctrl A, kemudian delete semuanya. Ini aman guys buat delete, soalnya ini sebenarnya memang di delete, tapi ya komputer masih belum delete aja. Tapi kita kalau mau manual delete bisa lewat kayak gini. Nah, kita delete semua, terus nanti pasti ada yang keluar kayak gini, folder access denied. Kalau keluar gini, langsung mencet aja ini, centangin do this for all current items, terus kita mencet skip. Habisnya ini berarti filenya masih dipakai. Begitu. Buat tips kali ini kita bakal ngebahas sebuah fitur yang mungkin orang nggak tahu ada di Windows yang namanya Redibus. Jadi apa sih Redibus? Redibus ini bakal menggunakan USB kita buat ngebantuin RAM komputer sehingga membuat USB itu jadi cache. Cache memory itu adalah memori jarak pendek kayak RAM. Ingat kan dari tips sebelum ini gimana komputer pakai sebagian dari memori di hard disk buat bantuin RAM. Konsepnya sama, tapi yang dipakai bukan hard disk, tapi USB. Ingat, cara ini hanya bisa bekerja kalau kalian pakai USB. Kalau pakai external hard disk atau yang lain itu nggak bakal bekerja. Pertama, kalian klik File Explorer kalian, lalu pilihlah icon disk PC kalian yang ada pada File Explorer, lalu klik USB driver, lalu klik kanan pada USB driver itu dan tekan properties. Sana kalian akan melihat tab yang menuliskan Redibus. Kalian klik tab itu, lalu pilihlah opsi use this device dan masukkan seberapa banyak RAM yang kalian inginkan, lalu klik apply. Dan dengan begitu USB kalian sudah menjadi cache tambahan dari PC kalian. Tips yang terakhir dalam video ini adalah buat cek virus dan malware, dan juga kita kasih bonus nih. Sebenarnya ada 6 sih, tapi kita masukin ke satu aja, namanya Restore PC. Nah, pertama kita bahas yang virus dan malware dulu ya. Jadi tips ini walaupun terakhir nggak kalah penting nih. Jadi ingat kan kita update Windows supaya bug sama glitch itu yang memperlambat komputer dibetulin. Nah, selain bug sama glitch, ada juga yang membuat komputer lebih lambat, yaitu namanya virus dan malware. Apa itu malware? Malicious software, atau kalau di bahasa Indonesia, software dengan tujuan jahat, begitu. Nah, kalau yang ini nih, susah diberesin sama update Windows. Nah, kita harus hilangin sendiri. Karena virus dan malware ini bakal ngerugiin komputer kita banget. Salah satu efeknya, ya bikin kita susah gitu pakai komputer, karena komputer jadi lambat banget begitu. Nah, kalian buat lakuin ini bisa pakai aplikasi antivirus apa aja.
Yang penting terpercaya ya, jangan nanti malah antivirusnya ngasih virus atau malware baru gitu ya. Nah, atau juga kalian bisa pakai fitur Windows Security. Nah, cara buat pakai Windows Security di Windows 10 itu gampang banget. Tinggal kamu cari aja Windows Security di search bar-nya, nanti keluar, kita tinggal open. Nah, di situ ada Virus and Threat Protection. Di situ kita bisa lakuin quick scan. Jadi kita ngecek komputer kita apakah ada virus atau malware yang lagi ada di komputer kita. Nah, masuk ke bagian kedua dari tips 5 yang sebenarnya tips 6 sih. Jadi itu ada yang namanya Restore PC. Apa itu Restore PC? Jadi tuh PC kita ada backup yang dipakai kalau ada aplikasi atau perubahan yang membuat masalah. Namanya Restore Point. Nah, Restore ini nggak bakal hilangin file pribadi kita kalau dipakai. Tapi, dia bakal hilangin semua update aplikasi dan driver yang diinstal setelah pembuatan Restore Point. Nah, jadi misalnya kamu download satu game nih, terus tiba-tiba abis kamu download game itu, komputer kamu jalan lebih lambat lagi. Nah, gimana cara selain uninstall, gimana cara buat bikin komputer balik ke kondisi asalnya yang cepat? Nah, pakai Restore Point ini nih, bisa nih. Jadi, Restore Point bisa balikin perubahan selama 2 minggu. Jadi, kalau kamu bikin Restore Point nih, maksimal 2 minggu sebelum dia harus bikin ulang lagi ya, Restore Point yang baru. Ini tujuannya biar ya terupdate lah backup yang kalian bakal pakai. Begitu. Jadi kalau kalian mau pakai fitur Restore Point ini di Windows 10, gampang banget. Kalian tinggal cari di search bar Restore Point. Nah, nanti bakal keluar ini, Create a Restore Point. Tinggal kalian klik, nanti dia bakal buka window namanya System Properties, terus langsung ada di tab System Protection. Nah, dalam tab ini ada tombol namanya System Restore. Kita pencet ini tombol, bakal keluar window baru namanya System Restore. Di sini dia kasih nih recommended restore point. Jadi ini update yang paling baru nih yang kita lakuin. Dan ini mungkin aja yang bikin masalah. Kalau nggak, kita bisa choose a different restore point buat cari restore point yang sebelum-sebelumnya lagi selama 2 minggu. Terus kita pencet next. Thank you semua buat nonton video ini. Sekali lagi aku Theophilus. Saya Jason Arthur. Kami dari TechBoost bilang terima kasih. Jangan lupa ya share video ini, like, subscribe ke channel kita. Makasih semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.